Posledný krát som bol v Turecku v roku 2015. Je to teda 10 rokov. Mr. Zelensky, I reject such threats for the sake of security. Rusia tengah bersiap menggelar acara besar bernama Victory Day atau Hari Kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman pada tanggal 9 Mei mendatang. Acara bersejarah ini akan dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia, di antaranya Presiden Cina Xi Jinping, Presiden Palestina Mahmud Abbas, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Perdana Menteri Slovakia Robert Fico, Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Presiden Laos Thongloun Sisoulith, Presiden Venezuela Nicolas Maduro, serta para pemimpin dari Serbia, Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan, Belarus, Turkmenistan, dan Guinea-Bissau. Untuk menjaga agar peringatan Victory Day berlangsung damai, Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mengajukan permintaan gencatan senjata selama 3 hari kepada pihak Ukraina. Namun alih-alih menanggapinya secara dewasa dan diplomatis, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky justru melontarkan pernyataan kontroversial. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak dapat menjamin keselamatan para kepala negara yang akan menghadiri Moskow. Ucapan Zelensky ini langsung menuai kritik tajam dan dianggap sebagai bentuk ancaman terselubung terhadap para pemimpin dunia yang dijadwalkan hadir dalam acara tersebut. Salah satu tanggapan paling keras datang dari Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, yang menyebut sikap Zelensky sebagai manuver yang tidak sopan, tidak masuk akal, dan memalukan. Fico bahkan menilainya sebagai bentuk intimidasi terang-terangan terhadap komunitas internasional. Ini tidak bisa diterima, bagi saya ini benar-benar konyol. Cara Tuan Zelensky bersikap bahwa saya hanyalah pemain kecil, tapi dia bukan mengancam saya. Dia sedang mengancam Presiden Cina, dia mengancam Presiden Brasil, dia mengancam Presiden, kepala negara, dan Perdana Menteri dari negara-negara yang dihuni ratusan juta manusia. Dia berkata, jangan datang ke sana, atau kami, Ukraina, akan melakukan sesuatu terhadap kalian. Jelas, ini tidak bisa dibenarkan. Fico juga menganggap kecaman Zelensky tersebut sebagai salah perhitungan yang berbahaya, yang tidak menghormati hak Rusia untuk mengelola keamanan internalnya sendiri. Tuan Zelensky, saya menolak ancaman semacam itu demi menjaga rasa aman. Saya sepenuhnya menghormati bahwa urusan keamanan para peserta adalah wewenang internal Federasi Rusia. Tapi jika Tuan Zelensky berpikir bahwa pernyataannya akan mencegah delegasi asing datang ke sana, maka itu adalah sebuah kesalahan besar. Kemarahan atas Zelensky tidak hanya dilakukan oleh Robert Fico. Sehari sebelumnya, Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, juga menanggapi dengan omelan pedas yang ditujukan kepada Zelensky. Ia menyebut bahwa pernyataan tersebut tak lebih dari sekedar provokasi murahan. Sampah tak bercukur itu mengatakan bahwa dia menolak usulan Putin untuk melakukan gencatan senjata selama 3 hari pada tanggal 9 Mei dan tidak bisa menjamin keselamatan para pemimpin dunia di Moskow. Tapi siapa juga yang butuh jaminan darinya? Itu hanya provokasi verbal. Tidak lebih, bajingan itu tahu betul bahwa jika benar terjadi provokasi pada hari kemenangan, maka tak ada yang bisa menjamin Kiev masih akan melihat tanggal 10 Mei. Victory Day atau Hari Kemenangan adalah peringatan kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Bagi rakyat Rusia, perayaan ini adalah tentang bertahan hidup, tentang kehilangan, tentang bagaimana satu generasi hampir seluruhnya dikorbankan demi menghentikan Nazisme, kekuatan paling mematikan yang pernah dikenal dunia. Sejarahnya dimulai pada tanggal 22 Juni tahun 1941. Saat fajar belum juga terbit sempurna, jutaan tentara Jerman menyerbu perbatasan barat Uni Soviet dalam sebuah invasi yang diistilahkan dengan Operasi Barbarossa. Adolf Hitler yakin dengan kekuatan Blitzkrieg-nya Uni Soviet akan runtuh hanya dalam hitungan minggu. Tapi kenyataannya, Uni Soviet tidak runtuh. Justru dari salju di Leningrad, dari reruntuhan Stalingrad, dari hutan-hutan beku di Belarus dan Ukraina, perlawanan rakyat Uni Soviet lahir dan berkobar. Perlawanan yang keras, berdarah, dan tidak mengenal ampun. Lebih dari 27 juta warga Soviet gugur dalam perang ini, sebuah angka yang menunjukkan bahwa kemenangan itu bukan hadiah, tapi dipertaruhkan dengan darah dan air mata.
Dan ketika akhirnya Berlin jatuh pada bulan Mei tahun 1945 dan Tentara Merah mengibarkan bendera merah di atas Reichstag, dunia menyaksikan babak baru dalam sejarah manusia. Malam itu, di Moskow, langit dipenuhi kembang api, tapi tak ada perayaan besar saat itu. Rakyat terlalu lelah untuk bersorak, terlalu banyak makam yang harus dikunjungi, terlalu banyak nama yang tidak pernah pulang. Oleh karena itu, peringatan Victory Day pertama kali baru bisa dirayakan secara resmi pada tanggal 9 Mei 1945. Tapi uniknya, perayaan besar-besaran tidak langsung terjadi setiap tahun. Setelah perang, Uni Soviet lebih memilih diam, membangun, merawat luka dari dalam. Barulah pada tahun 1965, tepat 20 tahun setelah kemenangan, parade besar kembali digelar di Lapangan Merah. Dan sejak saat itulah, Victory Day menjadi tradisi tahunan yang tak tergantikan. Kini, parade 9 Mei di Moskow bukan hanya milik Rusia, tapi telah menjadi simbol global, terutama di tengah dunia yang kembali goyah. Setiap tahun, Presiden Rusia berdiri di tribun kehormatan. Di belakangnya, para veteran tua duduk mengenakan medali kebesaran, wajah mereka menjadi pengingat bahwa mereka pernah berdiri di garis depan sejarah. Tank-tank melintas di bawah bayangan tembok Kremlin. Sistem pertahanan modern, rudal, pesawat tempur, semua diperlihatkan kepada dunia. Tapi lebih dari sekedar pamer militer, parade ini adalah deklarasi bahwa Rusia tidak melupakan, bahwa perang bukan hanya urusan masa lalu, tapi juga tentang pengingat untuk masa depan. Sementara itu, masyarakat sipil melakukan pawai Immortal Regiment. Ini adalah pawai diam-diam yang justru paling menyentuh. Mereka membawa foto kakek, nenek, ayah, ibu, dan siapapun yang pernah ikut bertempur atau menjadi korban perang. Mereka berjalan bersama dalam diam, seolah ingin berkata, "Kami masih di sini bersama kalian." Tapi tentu saja, Victory Day juga tak luput dari dimensi politik, terutama dalam konteks konflik yang sedang terjadi hari ini. Negara-negara Barat banyak yang melihat perayaan ini sebagai bentuk penegasan kekuatan Rusia, sebagai pesan geopolitik yang halus namun jelas. Dalam setiap pidato, dalam setiap kendaraan militer yang lewat, ada pesan tersirat tentang bagaimana Rusia memandang dirinya sendiri di panggung dunia. Walau bagaimanapun, terlepas dari politik, strategi, dan retorika, esensi Victory Day tetap satu, penghormatan. Untuk mereka yang tak sempat melihat damai, untuk keluarga-keluarga yang hanya bisa menatap foto, untuk jutaan orang yang menjadi harga dari satu kata, kemenangan. Dan kini, di tahun 2025 ini, sebuah pernyataan mencuat dari pemimpin Ukraina. Pernyataan yang tajam, sinis, dan terasa seperti bayangan yang menodai hari penuh kenangan itu. Volodymyr Zelensky menanggapi ajakan Rusia untuk melakukan gencatan senjata selama peringatan Victory Day dengan nada yang menusuk. Bukan jawaban diplomatis yang ia berikan, melainkan sebuah peringatan keras. Kami tidak bisa menjamin keselamatan para kepala negara yang datang ke Moskow. Banyak yang mengernyitkan dahi. Dunia tahu, konflik memang belum usai, luka masih menganga. Tapi apakah harus semua bentuk penghormatan turut dikubur? Apakah setiap peringatan harus dibalas dengan peringatan baru? Di Moskow, bangku-bangku kehormatan sudah disiapkan. Nama-nama besar akan duduk berdampingan. Beberapa bahkan berasal dari negara yang tak selalu sejalan dengan Rusia. Mereka datang bukan untuk mengangkat senjata, tapi untuk mengenang bagaimana dunia dulu hampir jatuh ke dalam kegelapan. Dan bagaimana jutaan jiwa dipertaruhkan demi mencegahnya. Zelensky mungkin melihatnya sebagai panggung simbolik milik lawan. Tapi bagi sebagian lain, ini adalah saat-saat langka di mana sejarah, tak peduli siapa yang menulisnya, masih diberi tempat untuk bicara. Dan kadang, membiarkan sejarah berbicara jauh lebih kuat daripada 1000 pernyataan politik. Находится на север.